Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Anak-anakku sholih-sholihah yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita selalu bersyukur pada Allah tabaraka wa taala karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa belajar bersama. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berharap yaumul qiyamah kelak kita mendapatkan pertolongan dari beliau. Salih salihah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan belajar tentang pengurangan. Dan insyaallah sebelum kita memulai ajaran pada kesempatan pagi hari ini, mari kita terapkan adab-adab di dalam belajar. Adab-adab dalam belajar, ya, satu saja selalu mengingatkan kita semua, yaitu yang pertama adalah niat. Tentunya ketika kita belajar, kita niatkan hanya untuk mendapatkan ridha dari Allah tabaraka wa ta'ala. Yang selanjutnya yaitu bersuci terlebih dahulu ketika kita sebagai santri, sebagai murid, ketika kita akan pergi ke majelis ilmu atau ke tempat kita belajar, hendaknya kita bersuci terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah ketika engkau berada di tempat majelis ilmu atau tempat belajar, di kelas dan lain sebagainya, hendaknya kita diam dan memperhatikan guru-guru atau ustadz kalian yang sedang memberikan pelajaran. Yang selanjutnya yaitu doa sebelum belajar. Baik anak-anakku sholih-sholihah, semuanya duduk anak sholih, kami anak sholih, siap duduk rapi. Doa sebelum belajar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik anakku sholih-sholihah, semoga dengan kita berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allah memudahkan kita untuk belajar dan memberikan manfaat dari ilmu yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Baik anakku sholih-sholihah, di sini ada soal cerita ya. Ustaz bacakan terlebih dahulu. Banjir diakibatkan karena tidak menjaga lingkungan. Sampah yang dibuang ke sungai dapat mengakibatkan banjir. Banjir sering melanda kota Jakarta. Misal, di suatu kota ada 8.848 rumah. Hari ini ada 1.623 rumah yang terendam air. Berapa rumah yang tidak terendam air? Baik, jawabnya akan di slide selanjutnya. Nah, di sini adik-adik kita akan belajar tentang pengurangan ya, dengan bersusun panjang. Baik,
Pertama kita mengetahui jumlah rumah, ya. Jumlah rumah di kota Jakarta tadi berjumlah 8.848. Baik, selanjutnya ini adalah rumah yang terkena banjir, ya, 1.623. Baik, selanjutnya adalah ketika antum semua akan menggunakan teknik bersusun panjang dan pengurangan, tentunya yang belakang sendiri yang harus antum kurangi terlebih dahulu. Baik, gini. Nah, di sini ya. Ustadz munculkan angka 5. Angka 5 didapat 8 dikurangi 3. 8 dikurangi 3 berjumlah 5. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi nanti antum kalau menemukan bilangan-bilangan ribuan, ratusan, ya, puluhan dan lain sebagainya, kalau antum bersusun pendek maupun bersusun panjang dan pengurangan, semuanya dihitung dari belakang. Nah, nih 40 dikurangi 20 sama dengan 20. Baik. 800 dikurangi 600 jumlahnya 200. Baik. 8.000 dikurangi 1.000 sama 7.000. Baik, di sini ditambahkan ya, yang belakang sendiri. 5 ditambah 20 jumlahnya berapa? 25. Ditaruh di bawahnya 20. 200 tetap, ya. 7.000-nya juga tetap. Kemudian semuanya keseluruhan di total. Ya, 7.000 ditambah 200 ditambah 25. Totalnya berapa? 7.225. Teneng. Jadi, jumlah rumah yang tidak terendam air berapa? 7.225. Baik. Yang selanjutnya kita menggunakan cara bersusun pendek ini. Nah, tadi jumlah rumah yang ada di kota Jakarta berapa? Ditulis ya, di buku tulis kalian. 8.848. Kemudian yang terendam 1.623. Baik, ya, kita langsung aja. 8 dikurangi 3 sama dengan 5. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 8 dikurangi 6 sama dengan 2. 8 dikurangi 7. Afan ya. 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Nah, jadi, rumah yang tidak terendam air 7.225. Mudah ya insyaallah. Nah, pengurangan ini insyaallah mudah. Dan antum semua ketika belajar di rumah pun juga akan dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Insyaallah. Baik adik-adikku, setelah kita mempelajari tentang pengurangan, yang dimana berkaitan dengan angka selalu menghampiri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika antum sedang di toko, di pasar, ya, sedang dengan temannya, sedang mau jual beli dan lain sebagainya, pengurangan. Baik. Di sini ada nasihat yang mulia ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al yadul ulya khairun minal yadi sufla. Wabda biman ta'ulu wa khairu sadaqati ma kana an dhahri ghina. Wa man yasta'fif yu'ifuhu Allahu wa man yastagni yughnihillah. Rawahul Bukhari. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Dan mulailah dengan orang yang menjadi keluargamu. Dan sebaik-baik sedekah ialah yang diberikan di luar keperluan.
Dan barang siapa menahan diri dari meminta-minta, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Dan barang siapa yang merasa kaya terhadap apa yang ada, maka Allah akan membuatnya kaya. Hadis riwayat Bukhari. Baik anak-anakku solih-solihah, dari hadis di atas kita mendapatkan beberapa pelajaran, yaitu yang pertama, anjuran untuk selalu menjadi pribadi yang terbaik, khususnya dalam hal memberi, karena orang yang memberi kedudukannya lebih mulia dibandingkan orang yang meminta. Di sini, ya adik-adik, bisa kita ambil contoh, pemberi itu apa saja. Ya. Tidak harus uang, ya. Tidak juga harus makanan, termasuk senyum itu bisa memberi. Yang saya sampaikan pekan lalu ya, senyummu ya, itu memberi kepada saudaramu. Bisa membahagiakan dan menyenangkan saudaramu. Lebih-lebih ketika kalian memiliki harta benda, memiliki uang yang lebih, berikan kepada orang yang tidak mampu. Ya. Bantu saudara-saudara kalian yang tidak mampu. Baik, yang kedua, infak. Yang terbaik adalah infak yang diberikan seseorang kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu keluarganya, untuk kebutuhan sandang pangan, papan, dan pendidikan mereka. Nah, ini sangat penting sekali. Ketika kita memiliki harta yang banyak, yang kita utamakan adalah keluarga kita. Siapa keluarga kita di sini? Keluarga kita di sini adalah, kalau antum sebagai anak, maka kedua orang tua kalian, bapak dan ibu kalian. Kebutuhannya harus antum penuhi semuanya. Dari sandang pangan dan papan. Ya. Seperti pakaiannya, tempat tinggalnya, rumah. Ya. Kemudian makanannya. Ya. Dalam sehari makan apa tidak kedua orang tua kalian? Kalian harus tahu. Kalau tidak makan, wajib seorang anak untuk memberikan makanan pada orang tua kalian, sebagaimana mereka memberikan makan kepada antum di waktu kecil. Ya. Rabbi firli wali walidaya warhamhu kama rabbayani shaghira. Jangan lupa, antum seorang anak yang solih-solihah hendaknya mendoakan kedua orang tua kalian. Baik, yang ketiga yaitu sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan seseorang setelah ia mencukupkan untuk kebutuhan keluarganya. Nah, ini. Sedekah itu memiliki keutamaan, dan sebaik-baik sedekah adalah ketika keluarga kalian semua sudah terpenuhi. Kedua orang tua kalian terpenuhi, mungkin kakak antum, ya, adik antum, ya, pak lek, bule, pak de, bude, ya. Ketika membutuhkan, antum memiliki, beri bantuan. Seperti itu. Kalau itu semua sudah terpenuhi, silahkan berikan kepada orang lain. Silahkan berikan kepada orang lain. Mungkin ke lembaga, ya, yang sedang akan membuat pondok pesantren, yang akan sedang membuat sekolah, yang akan sedang mendirikan masjid, dan lain sebagainya. Banyak contoh-contoh di lingkungan kita. Baik, yang keempat yaitu orang yang bisa menahan diri dari meminta-minta, maka Allah akan cukupkan harta yang ia miliki untuk kebutuhannya. Di sini, ya, apabila kita ketika memiliki kekurangan kebutuhan, maka hendaknya kita menahan diri untuk meminta-minta. Karena perbuatan yang meminta-minta itu tidak baik. Ya. Baiknya apa? Belajar untuk sabar. Belajar untuk sabar dengan harta yang kita miliki. Sehingga Allah akan mencukupkan hati kita dengan
keberkahan dari Allah yang Allah limpahkan pada kita, nikmat yang Allah berikan pada kita, sehat yang diberikan Allah kepada kita. Baik, yang selanjutnya yaitu orang yang merasa dirinya kaya atau qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Nah, di sini adik-adik, kita harus belajar merasa diri kita ini kaya, walaupun apa yang kita miliki tidak sebanyak yang dimiliki orang lain. Ketika hal itu bisa kita lakukan, maka Allah akan memberikan kecukupan kebutuhan di dalam kehidupannya. Ya. Karena ini janji Allah, nah harus kita percaya kepada Allah. Karena yang memberikan harta, yang memberikan nikmat rezeki, nikmat umur, ya, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita harus betul-betul percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang dijanjikan. Baik, mungkin itu adik-adik 5 nasihat yang perlu kita perhatikan sebagai anak yang solih-solihah. Tentunya kita harus memperhatikan kedua orang tua kita dan keluarga-keluarga kita yang lain. Kemudian selalu mendoakan kepada kedua orang tua kita. Dan kita juga belajar bersabar. Apapun yang menimpa kepada keluarga kita, itu datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan orang yang bersabar, dirinya akan mendapatkan pahala yang besar. Baik, anakku solih-solihah, insya Allah perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini sampai di sini dulu. Semuanya duduk anak solih, kami anak solih, siap duduk rapi. Doa sesudah belajar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal buhal wal harami wa adabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsa wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat perjumpaan kita pagi hari ini. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.